Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Pemandangan Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview film berjudul Blue Lagoon. Film ini mengisahkan sepasang kekasih yang memiliki kepribadian yang saling bertolak belakang, terdampar di sebuah pulau terpencil selama lebih 100 hari, dan akhirnya mereka menjalani kehidupan di pulau itu. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua sosok wanita yang berbeda karakter. Dengan lingkungan, Emma merupakan gadis yang berasal dari keluarga utuh dan penuh kasih sayang. Berkat parasnya yang cantik, menjadikannya cewek paling populer di sekolahnya. Dia pun memiliki geng yang beranggotakan cewek-cewek populer di dalamnya. Hal itu berbanding terbalik dengan sosok Dean. Ia dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Meninggal sang ibu seakan membuatnya menjadi pemuda yang pendiam dan suka menyendiri. Meskipun berwajah tampan, Dean sering dijadikan bahan olokan geng Emma yang sekelas dengannya. Walaupun jarang bertegur sapa, sebenarnya Dean dan Emma sudah saling memperhatikan sejak lama. Beberapa hari kemudian, sekolah mereka akan mengadakan perjalanan jauh ke Trinidad untuk sebuah acara bakti sosial. Dean dan Emma menanggapi acara tersebut dengan sangat berbeda. Bagi Emma ini kesempatan untuk bersenang-senang dan kumpul bareng dengan teman-temannya, sedangkan Dean yang sudah berniat tidak ikut. Akhirnya atas desakan sang ayah ia pun terpaksa berangkat ke Trinidad. Kepopuleran gengnya membuat Emma seperti dibatasi pergaulannya oleh teman-temannya itu, bahkan dalam urusan asmara. Salah satu teman bernama Lee Jin nampak berusaha menjodohkannya dengan Stephen. Ia adalah seorang pria populer di sekolah itu. Hari pertama di Trinidad dihabiskan murid-murid dengan berenang. Kemudian di hari berikutnya mereka disibukkan dengan pembuatan sarana prasarana untuk kemajuan kota itu. Di malam hari setelah selesai video call dengan orang tuanya, Emma langsung diajak bersenang-senang oleh gengnya. Malam itu akan mengadakan sebuah pesta di sebuah kapal. Stephen yang dijodohkan dengan Emma berharap gadis cantik itu mau bersenang-senang dengannya di acara tersebut. Emma yang sudah dari awal tidak tertarik dengan Stephen, terlihat jijik setelah melihat Stephen beradu mulut dengan cewek lain. Tak berselang lama di tengah keriuhan pesta, datanglah polisi setempat yang akan sidat di kapal itu. Membuat sebagian remaja nakal di kapal tersebut kalang kabut dan membuang obat-obatan yang mereka bawa. Namun naas saat itu Emma yang berdiri di tepian kapal tanpa sengaja dia tersenggol oleh temannya, menyebabkan dirinya jatuh ke lautan lepas. Dean yang melihat Emma terjatuh langsung menceburkan diri demi menolong Emma. Dengan menaiki sekoci kapal yang sudah terapung sejak awal, Dean dan Emma berhasil selamat setelah naik ke sekoci itu. Dean yang takut terlibat dengan kepolisian, ia nekat melepaskan tali yang menghubungkan antara kapal dengan sekoci. Namun badai tiba-tiba muncul, membuat Emma panik dan memaksa Dean untuk kembali ke kapal. Tapi sialnya sekoci mereka sudah terlanjur jauh mengapung ke lautan lepas, hingga pada akhirnya sebuah ombak besar menghempas sekoci yang mereka naiki. Keesokan harinya bertepatan dengan berakhirnya bakti sosial dari sekolah mereka. Para murid bersiap untuk pulang ke tempat asal mereka. Dengan wajah cemas Lizzie melaporkan ke seorang guru tentang hilangnya Emma sejak kemarin malam. Pada akhirnya rombongan itu menyadari kalau Dean juga tidak ada di antara mereka. Sementara itu di tengah lautan, Dean dan Emma yang selamat dari terjangan ombak semalam terlihat berdebat dan saling menyalahkan atas kesialan yang menimpa mereka. Suasana pun makin panas karena perbedaan karakter yang mereka miliki. Namun perdebatan itu mereda seiring terlihatnya sebuah pulau yang terletak beberapa kilometer dari tempat mereka mengapung. Mereka berusaha dengan keras mendayung untuk sampai ke pulau itu. Sesampainya di pulau itu, Dean dan Emma bergegas masuk ke dalam hutan untuk mencari penginapan. Mereka mengira kalau pulau tersebut memiliki penghuni selain mereka berdua. Sebelum masuk ke dalam hutan, Dean pun mengambil pistol suar dari sekoci. Ia rasa ia akan membutuhkannya suatu saat nanti. Orang tua Dean dan Emma yang baru saja mendapatkan kabar buruk tentang anak-anak mereka, langsung meminta bantuan pihak berwajib.
bahkan tanpa menghiraukan buruknya cuaca saat itu. Para orang tua itu nekat berangkat ke Trinidad. Dengan kemampuan tentang survival seadanya, Dean dan Emma menelusuri hutan yang nampak belum terjamah oleh manusia. Mereka sangat terpukau melihat pemandangan di depan mata, yang memperlihatkan sebuah laguna biru dihiasi air terjun kecil yang indah. Dean pun ingin berenang ke laguna itu, namun Emma melarang, dan memaksa Dean untuk mencari bantuan bersamanya. Meskipun sudah berjam-jam mengelilingi pulau, mereka berdua tidak menemukan orang lain di sekitar sana. Air laut yang kala itu sedang pasang, menambah kesengsaraan bagi Dean dan Emma. Mereka kaget ketika sekoci yang mereka tinggal di tepi pantai hilang diseret ombak. Dengan sisa makanan yang ada, Dean dan Emma pun makan malam bersama. Sebelum akhirnya mereka terlelap di pinggir pantai. HP yang mereka miliki juga tidak berguna, karena tidak adanya sinyal di pulau itu. Pagi harinya Emma berinisiatif menuliskan kode SOS di hamparan pasir di pinggir pantai. Untungnya persediaan air tawar di pulau itu sangatlah banyak. Ketika Emma mengisi air minum di sungai, ia merasa ada yang mengawasinya dari dalam hutan. Lingkungan yang asing membuat mereka harus menyesuaikan diri. Di antara lebatnya hutan dan hembasan ombak di pinggir pantai, mereka membangun sebuah gubuk sederhana untuk berlindung. Kekayaan alam di pulau terpencil itu, sepertinya tidak akan membuat mereka kelaparan. Perut mereka pun terisi oleh buah-buahan yang tumbuh subur di pulau itu. Sementara di tempat lain, orang tua mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan anak-anaknya. Namun karena terbatasnya sumber daya manusia dan luasnya penelusuran membuat usaha mereka gagal, dan sampailah pada sebuah titik, di mana pencarian Dean dan Emma dihentikan oleh pemerintah setempat. Sehingga orang tua mereka harus menggunakan dana pribadi untuk melanjutkan pencarian anak-anak mereka. Suatu ketika betapa syoknya Emma melihat tulang manusia di gubuk yang mereka buat. Ia berasumsi kalau nasib dirinya dan Dean akan sama dengan tulang itu. Dengan sabar Dean memberikan support kepada Emma bahwa mereka masih memiliki harapan dan membuat kau beralasan. Karena situasi dan kondisi yang membuat mereka terus berduaan, akhirnya benih cinta tumbuh di hati mereka. Didukung dengan kondisi yang romantis, Dean dan Emma mencurahkan seluruh perasaannya dengan kegiatan yang nikmat. Keesokan paginya, Dean menguburkan tulang manusia yang mereka temukan. Dean menjelaskan kepada Emma kenapa ia menguburkan tulang manusia yang mereka temukan. Itu karena Dean ingin menghilangkan rasa bersalahnya, karena ia tak hadir di pemakaman ibu di masa lampau. Dean merasa kalau ia menjadi penyebab kematian sang ibu, karena kecelakaan mobil saat mengantarkannya latihan sepak bola. Semakin lama bersama, cinta mereka berdua pun semakin kuat. 1 bulan setelah menghilangnya Dean dan Emma, orang tua mereka akhirnya dengan sangat terpaksa harus berdamai dengan kenyataan dan kembali ke kehidupannya meskipun tanpa anak-anak yang mereka cintai. Di saat Emma yang mulai putus asa, ada Dean yang tanpa bosan meyakinkan Emma untuk tetap bertahan. Berkembangnya kemampuan mereka dalam mencari makanan pun diiringi dengan terus berkembangnya kemampuan mereka untuk melakukan berbagai gaya saat menikmati kenikmatan duniawi. Emma mengaku kepada Dean bahwa dia pria yang pertama kali membuka segelnya. Meskipun sempat kaget, Dean berterima kasih kepada Emma karena Emma telah memberikan harta yang paling berharga dari dirinya. Kesempatan pergi dari pulau itu hadirlah sebuah pesawat melintas. Namun harapan mereka seketika kukus, karena mereka tidak menemukan pistol suar yang ada di tas yang biasanya mereka pakai untuk menyimpan barang. Emma merasa ada orang lain di pulau itu yang sengaja mencuri barang mereka. Kejadian itu memicu kesalahpahaman di antara mereka. Saat menelusuri suara asing dari dalam hutan, tiba-tiba muncul seekor panter di hadapannya. Naluri berburu dari hewan liar itu pun muncul seketika. Dan hewan itu pun langsung mengejar Dean. Dean yang semakin tangkas untuk bertahan hidup, nampak tahu betul apa yang harus diperbuat saat itu. Emma yang panik juga berlari ke arah Dean, dan akhirnya ia menemukan panter terkapar di hadapan Dean. Hari demi hari pun berlalu,
orang tua dan teman-teman sepasang remaja itu mulai membiasakan diri tanpa kehadiran Dean dan Emma. Hal yang sama pun terjadi pada Dean dan Emma. Mau tak mau mereka menjalani kehidupan serba seadanya di pulau terpencil itu. Suatu hari ketika mereka sedang santai di bawah pohon, tiba-tiba barang mereka yang hilang satu persatu jatuh dari pohon itu. Dan terkuaklah pelaku pencurian selama ini adalah seekor monyet. Beruntung pistol suar yang sempat dicari-cari akhirnya kembali ke tangan mereka. Saling senangnya Emma langsung menembakkan pistol suar itu ke langit. Dean yang nampak bahagia hidup di pulau terpencil itu bersama Emma, tak senang karena perbuatan Emma. Akhirnya mereka kembali bertengkar, sebab Emma sudah nyaman tinggal di sana. Karena merasa saling membutuhkan satu sama lain, perselisihan mereka berlangsung sebentar saja, dan suatu kebetulan saat Emma menembakkan pistol suar tadi, ada sebuah helikopter yang melintas. Hingga muncullah helikopter yang sepertinya mencari asal dari tembakan itu, dan hari itu menjadi hari terakhir mereka tinggal di pulau itu. Keluarga dan teman-temannya yang sempat putus asa akan keselamatan Dean dan Emma, begitu bahagia menyambut kepulangan mereka berdua. Emma langsung dikerumuni oleh para keluarga dan teman-temannya. Berbeda dengan Dean yang nampak sedih karena tak bisa lagi bersama Emma. Di malam pertama kepulangan mereka, Dean nekat menyelinap ke kamar Emma melalui jendela. Untuk sekedar bertanya kondisi dari wanita yang dicintainya itu, Emma berharap kehadiran Dean di pesta kembalinya Emma yang diadakan oleh keluarganya. Kehidupan sepasang remaja itu pun kembali ke sedia kala, di mana Emma kembali berkumpul dengan gengnya, sedangkan Dean masih suka menyendiri. Namun di balik itu mata mereka berdua nampak saling mencari satu sama lain. Dengan memakai taksido yang membuat Dean lebih dewasa, Dean datang ke pesta Emma. Di tengah rintik hujan malam itu, Dean berdiri menunggu Emma untuk sadar akan kedatangannya. Emma yang memang sudah jatuh cinta pada Dean, tanpa pikir panjang ikut basah-basahan bersama pria yang dia cintai. Hingga akhirnya Dean dan Emma berdansa di bawah rintik hujan, mengingatkan kembali kebersamaan mereka berdua di sebuah pulau yang mereka anggap sebuah surga. Kemudian film pun berakhir.